Shalom, selamat pagi anak-anakku sekolah di Suga School, siswa-siswi TK, SD, SMP. Selamat pagi semuanya dan juga Bapak Ibu guru. Apa kabar kalian semuanya? Tetap sehat ya? Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Marilah kita siapkan hati untuk bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami melakukan kegiatan kami masing-masing dengan sebaik-baiknya. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anakku, pagi hari ini renungan akan diambil dari, karena temanya adalah Tuhan sebagai sumber kekuatanku, kita akan ambil renungan dari Mazmur 68 ayat 36. Kita buka Mazmur 68 ayat 36. Bunyinya seperti ini. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Anak-anak, dengan bacaan atau renungan pada pagi hari ini, kalian tentu ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Anak-anak, Daud dan Goliat tidak asing lagi di telinga kita, di telinga kalian, terutama anak-anak TK, SD yang masih mengikuti sekolah minggu. Namun tidak menutup kemungkinan cerita Daud dan Goliat juga bagus untuk diteladani oleh anak-anakku yang sudah SMP. Anak-anak masih dengar atau masih ingat cerita tentang Daud dan Goliat? Siapa sih Daud itu? Daud itu adalah hanya seorang anak kecil yang menjadi pengembala kambing ketika dia remaja. Dia harus melawan Goliat, tentara Filistin yang begitu besarnya seperti raksasa. Apa yang diperbuat Daud kepada Goliat sehingga Daud menang? Anak-anak tahu pasti ya ceritanya ya. Membrina hanya mengupas atau mengulangi saja bahwa Daud mengambil batu sungai yang kecil mengkilat yang jumlahnya 5. Lalu ketika berperang dengan Goliat, Daud melemparkan batu tersebut tepat di dahi Goliat. Dan akhirnya karena Daud mempunyai kekuatan, yaitu yang diserahkan kepada Tuhan, Daud bilang, kekuatanku ada pada Tuhan dan aku pasti bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan ada besertaku, karena kekuatanku adalah kekuatan Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya Goliat kalah, terjungkal kalah. Anak-anak, Daud adalah merupakan raja kedua dari bangsa Israel yang paling masyhur, yang paling disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, hari ini kita itu akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan sebagai sumber kekuatan. Apakah yang harus kita lakukan kalau kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita? Bagi anak-anak tentu tidak asing dengan kata-kata berdoa. Apa sih berdoa itu?
Kadang-kadang ya kita memang berdoa setiap hari, tapi kadang-kadang doa itu hanya kata-kata yang kita ucapkan dalam mulut saja, atau kata-kata yang kita rasakan benar-benar kita berbicara dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang Tuhan atau kita merasa tidak dikabulkan dengan doa-doa kita. Tapi janganlah khawatir anak-anak, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu akan memberikan kekuatan kepada kita. Berdoalah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupakan ketika kamu ada masalah. Mungkin bagi anak SD atau SMP, kalau TK tidak tahu apa itu masalah, tidak akan pernah tahu. Yang dia tahu hanya senang, senang, dan senang. Tetapi anak SD atau anak SMP, anak SD misalnya ada masalah, aduh aku kok kayaknya susah sekali belajar ya, seperti itu. Itu merupakan suatu masalah kalau bagi anak-anak yang berusia SD. Sedangkan anak SMP mungkin masalahnya lebih tinggi, bukan hanya masalah belajar, atau mungkin masalah di rumah, atau juga masalah dengan teman yang kita senangi. Nah, anak-anak hanya satu, semua masalah pasti dapat teratasi kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, seperti itu anak-anakku, demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua di kehidupan kita sehari-hari. Andalkan Tuhan. Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kekuatan dan pertolongan yang senantiasa Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali meragukanmu. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara, sehingga kami layak menerima pertolongan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat dan salam sehat selalu.